Bang, itu kan nggak mungkin harga itu bisa balance, harga itu bisa berhenti di harga yang sama. Ini buktinya memang sama. Mau gimana? Mau orang bilang apa juga, gue buktiin sendiri di market memang harganya sama, 05762. Karena kalau misalkan open price-nya itu beda satu angka, belum balance. Walaupun kasat mata itu balance, tapi cara detailnya itu belum balance. Memang harganya berbeda. Kalau berbeda ya belum balance. Mau gimana? Kalau kasat mata dia sampai hanya di garis, ya di garis tersebut ya memang banyak yang sampai di garis tersebut. Tapi kan pas kita cek memang harganya beda gitu loh. Oh iya, sorry ya, tadi gua tinggal dulu ya. Oke, berarti harga awal ini udah nggak kepake. Kenapa udah nggak kepake? Karena sudah, sebentar. Sebentar. Kenapa harga awal tadi gua hapus? Karena sudah melewati dua support besar ya. Ini artinya informasi penurunan tren. Itulah kenapa harga awal nggak terus-terusan gue pakai gitu loh. Jadi gue selalu pusingin harga awal itu. Harga awal lu pakai di saat memang balance. Ya lu bisa tahu lah balance itu kapan. Balance nya kapan bang? Ya lu bisa lihat di open price-nya. Jika memang menyentuh di harga yang sama persis. Persis ya, bukan hanya dia sampai di garis ya. Karena garis itu bisa mengecoh kita ya. Wah ini udah sampai nih, ternyata memang harganya belum sampai gitu loh. Beda tipis, beda satu digit aja. Jikalau candlestick ini yang terbentuk adalah seller, otomatis ini adalah informasi penurunan tren yang terkonfirmasi. Otomatis trennya memang sudah support, misinya udah support. Dan jikalau candlestick yang hadir selanjutnya adalah seller lagi, situ nggak usah ragu-ragu, gue bakal open perdagangan sell dengan catatan sumbunya lebih panjang ke bawah atau volumenya itu. Jadi lu nggak usah buru-buru gitu. Trading itu nggak segampang yang lu pikir. Di video awal-awal gue itu gue cuma kasih basic ya. Lu kalau belajar di sekolah itu lu nggak mungkin langsung ke trigonometri ya. Nggak mungkin lu langsung ke aljabar ya. Otomatis lu kalau belajar di sekolah itu harus 1 tambah 1 dulu, 1 kali 1 dulu, 1 kurang 1 dulu, lanjut ke pangkat, lanjut ke akar kuadrat. Nggak mungkin lu langsung tuh ke aljabar, langsung ke trigonometri. Namanya belajar itu basic dulu ya. Makanya gue di video-video awal itu gue masih basic yang gue kasih tahu. Nggak mungkin gue langsung nge-share itu dimana di saat ini ada kenaikan harga, di saat ini ada kembalikan harga. Nggak mungkin gue langsung ke situ lah. Jika lo candlestick ini yang hadir adalah seller dan menginformasikan untuk turun, gue bakal open peragangan sell di sini. Satu, gue bersiap dulu buat jaga-jaga jikalau memang yang hadir itu dan mendukung untuk penurunan, gue bakal open perdagangan sell. Jikalau yang hadir adalah seller namun menginformasikan untuk itu, lebih baik tahan. Atau kalau misalkan lu mau open perdagangan turun juga, lu hanya sampai di batas open price nya doang tuh. Kalau gue pribadi sih, karena dia menginformasikan untuk naik, yang dia khawatirkan itu akan terkonfirmasi untuk naik, itu yang dia khawatirkan.
Oke, gue bersiap. Semoga aja dia mendukung gua on seller. Wow, sumbu sama bodinya beda tipis ya. Sumbu sama bodinya beda tipis, gua agak ragu sih. Lebih baik gue tahan ya, karena yang gue cari adalah konsisten, profit konsisten. Emang bisa bang profit konsisten? Ya bisa lah kalau lu sabar. Kenapa harus nggak bisa gitu? Ngaco. Ternyata turun ya. Bang, kenapa lu nggak open perdagangan bang? Padahal dia turun bang. Ya kan gue nyari aman. Gak bisa gitu lah. Ya lagi hoki aja kalau misalkan dia tuh. Jikalau memang ini menginformasikan untuk turun, berarti ada celah buat gue open perdagangan. Di bawah ada batas harga support yang garis horizontalnya itu tipis ya, tapi itu masih ada batas harga di situ. Bang, bisa aja di detik-detik terakhir itu jadi bayar bang. Bodoh amat, yang gue tuju harga, bukannya candlestick itu, bukannya menghadirkan buyer ataupun seller. Yang gue tuju itu harga. Wow, jadi bayar. Detik-detik terakhir ya, menit-menit terakhir itu jadi bayar. Gue tahan dulu nih kalau bayar. Karena ini adalah transaksi ya. Kalau bayar yang transaksi itu apa bang? Lu playback lagi lah. Bukannya gue capek ya, ya paling enggak gue udah ngejelasin di video transaksi itu apa. Insya Allah kalian paham ya. Oke, cost price yang terbentuk itu adalah candlestick buyer. Ini adalah transaksi di mana si buyer dan si seller ini menyepakati harga. Informasinya adalah kenaikan. Apakah terkonfirmasi untuk naik? Kita tunggu. Oke, kalau terkonfirmasi gue bersiap untuk stop lossnya 468. Stop lossnya buat gue open perdagangan buat naik. Kalau ini terkonfirmasi dan mendukung gue untuk naik candlesticknya, gue bakal open perdagangan buy. Bang, itu tadi close price-nya jadi buyer. Katanya kan gitu ya, ada yang bilang ya, nggak ngaruh gini-ginian bang. Karena di detik-detik terakhir itu biasanya itu dimainkan oleh market maker, di mana candlestick itu yang harusnya seller itu menjadi buyer. Ya gue nggak peduli. Itu gue udah tahu, masalah market maker itu memang ada. Cuman yang gue tuju itu harga. Bodoh amat dia mau terbentuk kayak itu candlestick buyer, mau dia terbentuknya itu jadi candlestick seller, itu gue nggak peduli. Karena yang gue baca itu harga. Tolong, gue nggak memaksa candlestick tersebut itu menjadi buyer, gue nggak memaksa candlestick itu menjadi seller. Gue nggak maksa, mau dia jadi seller mau jadi buyer ya urusan dia lah. Memang kita nggak tahu kapan si seller itu hadir, kapan si buyer itu akan hadir, kita nggak akan tahu. Walaupun ada market maker di belakang, tapi yang gue tuju itu harga. Dan harga itu memang fix, pasti sampai. Kalau nggak sampai gimana bang? Ya berarti ada pembalikan harga, gitu aja. Dan itulah yang kita baca, itulah yang kita... Oke, lo nonton tuh pelan-pelan gitu loh. Nggak usah suzon. Kasar manusia Indonesia tuh suzon mulu gaweannya. Candlestick yang hadir kemungkinan buyer, tapi rada rawan ya, karena sumbunya atas sama bawah ini hampir sejajar ya. Gue bakal open perdagangan walaupun misalkan sejajar, tapi take profit gue itu jikalau candlestick itu turun dulu ya. Take profit gue itu hanya sampai open price, semoga aja dia turun dulu.
Oke, kalau lu mau ngikutin gue itu di saat lu udah paham ya, jangan asal sebentar. Tes. Oke, dia turun ternyata, alhamdulillah. Sip. Gue bayar hanya sampai situ. Ya, bisa aja dia turun bang, yes, bisa aja. Kenapa nggak bisa? Emang gue Tuhan, ya terserah dia lah, mau turun ataupun mau naik. Kalau lu belum benar-benar paham, gak usah ikutin gua dulu ya. Lu ikutin trennya aja dulu. Ikutin pasar aja dulu, di mana pasar itu sedang turun, di mana pasar itu trennya lagi turun, di mana pasar itu trennya misinya sedang diikutin aja dulu pasar. Oke, udah profit 24.000, 28.000, 34.000, semoga aja sampai ya. Oke. Oke, alhamdulillah profit ya sampai di open price tersebut. Mau dia yang jadi buyer kayak mau dia yang jadi seller kayak ya nggak peduli gua. Harganya yang jelas yang gua tuju itu udah sampai. Tuh berkali-kali gue bilangin tuh, gua nggak peduli dia mau jadi buyer yang terbentuk gitu. Itu bukan urusan gua. Yang gua tuju itu harga. Oke, oke nih profit ya 56.000, lumayan ya. Alhamdulillah ya, lumayan ya 56. Padahal harga yang gue tuju cuma di open price. Tapi gua menunggu untuk turun dulu. Jikalau memang open price udah sampai lagi ya, gua nggak bakal eksekusi gitu. Candlestick hijau, oh udah lewat ternyata nggak jadi karena udah lewat. Tadinya gue mau open perdagangan sell ya, karena candlestick hijau itu sepertinya formasinya turun. Sebentar, gue kasih support dulu di sini. Harganya harus pas. Nah kadang kalau kita taruh asal aja harga belum tentu pas ya. Kayak tadi itu gue buktinya harga belum pas banget gitu. Walaupun sekilas kasat mata itu pas, cuman harganya itu beda tipis. Jadi kalau candlestick buyer ini melewati resisten, kemungkinan yang dituju adalah informasi yang untuk ke support yang atas, karena misinya masih support. Informasinya adalah ke atas, tunggu konfirmasi juga, namanya informasi itu tunggu konfirmasi. Nggak salah aja, kecuali dia memang sudah sampai di support atas nih, candlestick ini memang close price-nya sampai di support atas, baru gue bakal open perdagangan menyeimbangkan support tersebut. Jikalau memang baru lewat resisten tapi belum sampai support, itu baru informasi untuk ke atas, informasi tunggu konfirmasi, paham ya. Kita lihat aja sampai atau enggak. Kalau sampai gue bakal open perdagangan sell untuk menyeimbangkan support yang atasnya. Di video gue sebelumnya udah gue jelasin sedikit ya. Ya semoga aja sampai support atas biar gue bisa eksekusi lagi. Sabar aja dulu, gak usah buru-buru. Habis ini gue stop trade dulu ya. Lumayan lama juga nih gue nge-record. Oke, belum sampai ternyata. Oke. Tadinya gue pikir sampai di atas dan gue bisa open perdagangan, gue bisa eksekusi untuk menyeimbangkan support yang atasnya ya. Gue bilang ya, di saat candlestick misinya adalah support, jika melewati resisten, maka dia akan menyeimbangkan support yang atasnya. Ya, itu informasinya. Jika terkonfirmasi ya gue bakal open perdagangan, atau jika lewat gue bakal open perdagangan gitu loh.
karena misinya ada support, usahakan itu untuk perdagangan sell gitu loh. Udah gitu aja ya, udah lama juga nih gua durasinya nih. Udah gitu aja ya. Di sini gue sedikit menjelaskan track 0 ini gue taruh di mana aja ya. Di support besar dan di support yang sudah terhalangi oleh candlestick tersebut gitu. Dan support mana aja ataupun resisten mana aja yang masih bisa dipakai gitu, masih berfungsi untuk menyeimbangkan harga tersebut. Di sini gue sedikit menjelaskan ya. Untuk lebih detailnya nanti gue bikinin materi PPT-nya ya. Untuk saat ini di market live ya gini aja dulu ya. Insya Allah kalian. Next kita masih di materi track 0 insya Allah. Tapi untuk tahu track 0 usahain lu tahu dulu ya informasi penurunan tren dan penaikan tren tersebut ya. Karena lu bakal ngaco track 0 lu kalau misalkan lu nggak tahu itu. Tuh yang penting banget sebenarnya selain track 0. Ya udah gini aja. Kemarin kan ada yang request bang, usahain pakai penjelasan dong bang di market live. Oke, gue bikinin nih pakai penjelasan di mana gue menjelaskan di saat gue trading di market live. Ya insya Allah kalian paham ya. Thank you banget nih udah nonton video gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.